Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Memento Book Review, channel yang mengulas buku-buku berkualitas serta segala hal tentang perbukuan dan kepenulisan. Kali ini saya akan membahas buku berjudul Daerah Salju, karya Yasunari Kawabata, seorang penulis Jepang pertama yang meraih penghargaan Nobel Sastra tahun 1968. Cerita-cerita beliau menjadi terkenal karena sering berkisah tentang cinta yang tak lazim, dengan gaya bahasa yang ambigu dan berbunga-bunga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas yuk. Novel ini pertama kali diterbitkan sebagai cerita serial dalam jurnal sastra dari tahun 1935 sampai 1937, berarti sebelum Perang Dunia II. Tapi baru pada tahun 1948, novel ini mencapai bentuk akhirnya, yang merupakan integrasi dari 9 karya yang diterbitkan secara terpisah. Yasunari Kawabata sendiri pernah mengunjungi Yuzawa Onsen, latar novel ini, dan mengerjakan novelnya di sana. Kamar hotel tempatnya menginap pun dilestarikan sebagai museum. Novel ini adalah salah satu dari 3 karya Yasunari Kawabata yang dikutip oleh Komite Nobel Sastra ketika penulis Jepang itu memenangkan hadiah Nobel Sastra. 2 karya lainnya yaitu 1000 Burung Bangau dan Ibu Kota Lama. Novel Daerah Salju ini pernah diterbitkan oleh Dunia Pustaka Jaya pada tahun 1972 dan 1987. Buku yang saya miliki ini adalah terbitan Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG, cetakan pertama tahun 2016, dan dia termasuk ke dalam seri Sastra Dunia oleh KPG. Novel tipis yang hanya berjumlah 143 halaman ini menceritakan tentang Shimamura yang mengunjungi sebuah penginapan tempat pemandian mata air panas di daerah salju. Di sana dia menjalin hubungan dengan seorang geisha muda bernama Komako. Ketika suatu hari Shimamura kembali ke penginapan itu, di kereta dia bertemu dengan gadis lain bernama Yoko, dan Shimamura terus memikirkan gadis itu. Rupanya Yoko dan Komako adalah tetangga satu desa. Jadi di desa itu ada seorang guru tari yang punya anak yang sakit-sakitan. Yoko adalah murid guru tari itu sekaligus tunangan anaknya. Tidaknya begitulah kata orang-orang desa. Shimamura yang memang tidak menjalin hubungan serius baik dengan Yoko maupun Komako, terjebak di antara salju dan 2 orang perempuan yang menarik hatinya. Saya hanya bisa menceritakan sampai di sini karena jika diteruskan akan menjadi spoiler dan jauh lebih enak membicarakan jalan cerita novel ini dalam bentuk diskusi, bukannya penjelasan. Untuk gaya bahasa, Yasunari Kawabata sendiri di Jepang terkenal sebagai penulis dengan gaya bahasa yang ambigu, berbunga berdaun, serta cukup rumit bahasanya. Sinopsis yang tadi saya ceritakan itu pun tidak diceritakan dengan lurus dan runtut seperti itu, tapi berbelit-belit dengan alur maju mundur sesuka hati tanpa peringatan, dan nyaris tanpa keterangan waktu. Di satu sisi orang bisa bingung membaca novel ini, tapi di sisi lain ketika kita sudah menangkap alurnya, muncul rasa puas dan seru untuk melanjutkan membaca. Untung oleh penerjemahnya, Matsuoka Kunio dan Aji Prosidi diberikan glosarium kata-kata Jepang. Hal ini menurut saya adalah nilai tambah untuk sebuah novel terjemahan, karena dengan begini kita bisa lebih merasai gaya bahasa Jepangnya daripada memaksakan semua kata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, dengan narator mengajak kita menyelami pikiran dan perasaan Shimamura sampai dalam sekali. Tapi lagi-lagi semuanya tidak dijelaskan secara lurus dan sederhana, melainkan dengan kiasan dan agak berbelit-belit. Sudut pandang ini menurut saya bagus sekali untuk membuat kita memahami kenapa Shimamura atau tokoh lainnya mengambil tindakan tertentu. Penokohan dalam novel ini saya rasakan dalam sekali. Saya pribadi sangat suka Yasunari Kawabata karena semua tokohnya terasa hidup dan nyata dalam taraf yang kadang sampai bisa mempengaruhi perasaan kita. Kelebihan buku ini menurut saya ada pada ceritanya yang tidak biasa. Novel ini sering dikategorikan dalam genre romansa, tapi jelas bukan genre mainstream romance, apalagi roman picisan. Seperti yang kita tahu, mainstream romance adalah cerita percintaan di mana tokoh utama pria dan tokoh utama wanita ditakdirkan bersatu sejak halaman pertama. Apapun masalah yang mereka hadapi sepanjang buku, di akhir mereka akan tetap bersatu. Dalam novel ini, romansa terasa begitu ambigu, tidak pasti dan tidak sesuai standar romansa biasa. Hubungan antara Shimamura dan Komako pun berat rasanya dikatakan hubungan pasangan yang sedang kasmaran, tapi hubungan pertemanan juga bukan. Hubungan antara pembeli dan penjual pun juga bukan. Selain itu, kedalaman novel ini juga perlu diberi perhatian khusus. Yasunari Kawabata tidak hanya menceritakan sebuah kisah, tetapi menghadirkannya dalam kehidupan kita. Begitu kita memahami alurnya dan merasa dekat dengan tokoh-tokohnya, novel ini sulit sekali untuk dilepaskan begitu saja dari kepala. Kekurangan buku ini menurut saya juga ada pada kerumitannya.
Bahasanya ambigu dan serba tidak pasti. Juga alurnya yang maju mundur sesuka hati tanpa keterangan waktu bisa membuat pembaca bingung dan akhirnya bosan. Tapi jika kita mampu membaca sampai sepertiga buku saja, maka kekurangan-kekurangan itu bisa diabaikan karena kita akan terbiasa dengan ciri khas Yasunari Kawabata. Untuk harga novel ini dihargai di Shopee mulai dari harga 25 ribuan. Harga yang menurut saya sangat murah untuk karya sastra besar ini. Dulu ketika baru terbit harganya sekitar 55 ribu ke atas. Tetapi sekarang memang buku-buku terbitan KPG yang termasuk seri sastra dunia ini sudah turun harga. Buku ini sekarang bahkan sudah sampai 25 ribuan. Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang sempurna bagi pecinta sastra, bagi orang-orang yang terbiasa membaca dan suka dengan cerita-cerita yang tidak biasa. Atau juga untuk orang yang sudah bosan dengan cerita-cerita cinta ala sinetron, karena kisah cinta dalam buku ini sangat tidak biasa dan tidak bisa ditebak. Tapi saya tetap tidak merekomendasikan novel ini bagi orang yang belum terbiasa membaca, karena mungkin bisa cepat bosan. Baik, sampai di sini dulu review buku kita hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada kritik, saran, ataupun request buku yang ingin saya ulas, silahkan komen di bawah. Kita ketemu di review buku berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.